berlimpah-limpah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih. Ingat semua yang Tuhan buat dalam hidup ini. Semua yang Tuhan kerjakan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kita percaya semua baik adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan saja Tuhan kami yang berkuasa. Engkau Bapa kami yang peduli dalam hidup ini. Engkau Bapa kami yang selalu menopang hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Abba. Bapa. Kami datang menyembah. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kau yang selalu ada bagi kami. Kau yang selalu hadir di setiap musim hidup kami. Ya Kau Bapakku, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan kami bergumul sendiri. Kau ada, selalu ada bagi kami. Kuasa-Mu tak pernah tersembunyi. Kau nyatakan bagi kami ya Bapa. Bapa, ku bersyukur Engkau Allah Immanuel. Kau selalu menyertai kami. Kau selalu menopang kami. Kau selalu meneguhkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap
Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan. Sembah Dia, bersyukur buat penyertaannya sampai hari ini. Haleluya. Kami ada, Kau yang meneguhkan, Kau yang menopang kami Tuhan. Kami bertahan sampai hari ini. Bersyukur, haleluya. Tak sanggup kami tanpa-Mu Tuhan, tak sanggup. Kaulah
Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber pertolongan. Kau tak pernah mengecewakan, Kau Allahku, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan kuat kami Tuhan, bukan bisa kami Tuhan, kami ada hari ini sungguh anugerah-Mu, kemurahan-Mu, sungguh pertolongan-Mu Tuhan. Oh, Kau sumber kehidupanku, Kau sumber kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak mungkin kami hidup sampai hari ini, tak mungkin kami bisa mengerjakan segala hal yang baik dengan tangan kami yang sangat sederhana ini Tuhan, kalau Engkau tidak memegang tangan kami, kalau Engkau tidak memberi kekuatan, kalau Engkau tidak menopang kami Tuhan. Tak mungkin kami mengalami semua yang baik sampai hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
renungkan sesaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun juga yang sedang kita alami, yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Kita bisa katakan kepada jiwa kita, jangan takut hai jiwaku, sebab Allah besertaku. Jangan bimbang hai jiwaku, sebab Allah ada bersamaku. Engkau Allah yang meneguhkan, Engkau Allah yang menopangku. Pastikan pagi hari ini ada kekuatan baru yang kita rasakan untuk kita tetap bersemangat menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Katakan dengan iman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari berseru dengan iman, Yesus memegangku. Kita melihat tangan-tangan yang terangkat dalam hadirat Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang kuat, memegang setiap tangan-tangan kecil kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kemenangan Yesus
bersukacita atas perbuatan-Mu Tuhan. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa hanya bagi-Mu Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, dan kami bersukacita. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, Selamanya selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Dan bersoraklah Yesus Raja, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. amin, amin, amin. Kau yang berdaulat atas segala kuasa Tuhan. Yesus, nama-Mu berdaulat, nama-Mu berkuasa. Atas perbuatan Aman hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mari nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Raja di atas segala raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelombang, Mendengar nama-Mu, mari bersukacita pagi hari ini, karena kuasanya nyata dalam hidup-Mu. bersuka atas Amin, amin. selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Haleluya. Oh Yesus, ajaib-ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menolong kami dalam segala hal. Haleluya. Oh, iman kami bangkit pagi hari ini. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
kemuliaan bagimu Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau, Tuhan. Amin, amin, amin. Oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih. Kiarapaya sakaya takarapaya sekekekekeke. Kiarapaya sakaya takarapaya sekekekekeke takarapaya sekeke. Ikarapaya sakaya takarapaya sakaya takarapaya sekekeke. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia yang Tuhan berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah kesehatan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa Tuhan jemaat-jemaat Efrata Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang dalam aktivitas mereka. Tuhan, Engkau Tuhan yang melindungi dan menyinarkan wajah-Mu kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat Efrata yang ada. Tuhan, beri pertumbuhan, beri takut akan Tuhan, beri pengenalan akan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Tuhan Yesus, biar kesetiaan dan cinta akan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan terus tinggal di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi-generasi muda Tuhan, star generation Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan menuju kepada kedewasaan. Tuhan, biar roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan melekat dalam setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun aktivitas mereka sepanjang hari ini, biar Tuhan senantiasa beserta. Tuhan yang memegang kendali atas hidup setiap anak-anak muda-Mu. Tuhan yang memegang kendali atas setiap pergaulan anak-anak muda-Mu. Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan buat generasi muda, dari anak-anak sekolah minggu sampai mereka Tuhan yang sudah bekerja. Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa pegang kendali. Engkau Tuhan yang senantiasa memegang roh, jiwa dan tubuh mereka. Buat mereka Tuhan untuk melekat kepada Tuhan. Tarik mereka Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan dan meletakkan hidup mereka untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau melihat generasi-generasi muda ini Tuhan dibangkitkan,
tumbuhkan menjadi generasi-generasi yang militan, menjadi generasi-generasi yang berani membayar harga untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih khususnya Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sudah meletakkan hidup mereka untuk melayani. Tuhan berkati, Tuhan pegang kendali Tuhan. Biar iman mereka semakin hari semakin diperkuat, tidak mau ditukar oleh apapun. Apa yang dunia tawarkan tidak menjadi lebih indah di mata setiap anak-anak muda Efrata. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat Indonesia. Apapun yang hari ini sedang dialami oleh bangsa ini Tuhan, ancaman resesi, ancaman COVID yang meningkat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kedaulatan Tuhan yang menjadi penuh atas bangsa ini. Tidak ada satu ancaman pun yang bukan dari Tuhan yang boleh terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, perekonomian Indonesia tetap stabil dan kuat. Kami berdoa kesehatan Indonesia tetap kuat. Kami berdoa Tuhan, bahkan pemerintah jajaran presiden, wakil presiden dan menteri-menteri yang ada disertai Tuhan. Setiap keputusan demi keputusan yang mereka buat untuk bangsa ini dalam kendali Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan Indonesia dibalikkan keadaannya, bukan resesi tapi justru penuaian besar-besaran, bukan kelemahan kesehatan tapi justru lebih kuat dan semakin kuat, lebih dari yang pernah ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami, buat setiap orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Biar Tuhan takut akan Tuhan tinggal dalam hidup mereka. Setiap Tuhan apa yang mereka kerjakan hari-hari ini disertai dengan kegentaran akan Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu tertanam di hati kami, menjadi pegangan buat kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi yang indah kembali kita berjumpa dalam ibadah saat teduh pemuritan pagi ini. Hari-hari ini kita belajar tentang antusias, terutama antusias di dalam Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu merasakan tubuh Anda sakit jarum gitu ya? Nah, ketika tubuh Anda mengalami sakit jarum, apa yang Anda lakukan, saudara? Enaknya ngapain? Pasti mencari yang enak buat diri kita ya, mungkin istirahat, ya, mungkin cari obat seperti itu ya, yang enak buat kita. Nah, tapi pagi ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang antusias Paulus dan Silas. Ya, ketika mereka memberitakan firman dan akhirnya masuk penjara, ya, kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke 22 sampai ke 26. Mari kita baca sejenak. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang berikutnya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, suatu kisah yang sungguh dahsyat ya, yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang ditentang ya, mereka berkata dengan antusias, dan akhirnya banyak yang tidak suka, dan akhirnya mereka harus masuk ke dalam
penjara dan dipasung, ya, setelah didera mereka, setelah mereka dilukai, ya, setelah mereka didera, dianiaya, ya, baru masuk ke penjara, dan itu membuat tubuh mereka pasti sakit, saudara. Tubuh mereka pasti tidak enak, mengalami luka-luka, ya, apalagi setelah beberapa waktu pasti jarum, pasti sakit rasanya. Ya, tapi yang dilakukan Paulus dan Silas ini luar biasa, saudaraku. Ketika mereka masuk penjara, ketika mereka dipasung, ya, ketika mereka ada masalah, yang dilakukan sungguh luar biasa, ya. Yang dilakukan adalah mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menyanyikan lagu-lagu puji-pujian bagi Tuhan. Ketika mengalami aniaya, mengalami deraan yang luar biasa dalam hidup mereka, ya, tubuh mereka banyak luka. Yang dilakukan Paulus dan Silas adalah mereka berdoa, mereka menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati mereka. Ya, artinya mereka lagi doa, praise and worship kepada Tuhan. Ya, di tengah keadaan yang tidak baik dalam hidup mereka, mereka tetap antusias menyembah Tuhan. Mungkin kita bisa membayangkan, saudaraku, betapa sakitnya ketika deraan itu menimpa hidup kita, misalkan, ya. Jangankan deraan, kaki kita kesleo aja kita sudah kesakitan, kita sudah mencari sesuatu jalan keluar, ya. Ini yang dilakukan sungguh luar biasa. Mereka dipasung, ya, mereka didera, mereka tetap mencari Tuhan, menyanyikan lagu puji-pujian bagi Tuhan dengan antusias. Mungkin ketika kita bayangkan itu hal yang susah dilakukan oleh beberapa orang, saudara. Tapi Paulus dan Silas mereka melakukannya, ya, dengan ketulusan hati mereka, dengan antusias mereka. Praise and worship bagi Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Kita bisa membayangkan ketika mereka mulai menyembah Tuhan, mulai menyanyi, mulai berdoa kepada Tuhan. Oh, sakit yang dia derita itu pasti tidak hilang. Pasti ketika bergerak pasti sakit, saudaraku. Ya, apalagi dipasung gitu, bergerak sedikit pasti rasa jarum, ya, bengkak-bengkak itu membuat mereka pasti kesakitan. Tapi mereka sungguh luar biasa, saudara. Mereka tetap menyanyi, menyembah kepada Tuhan. Mungkin tidak menghiraukan sekelilingnya, bahkan nyanyinya itu dikatakan dengan keras nyanyinya, ya, tanpa malu-malu, berarti dengan keras, saudara, dengan antusias. Oh, penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta. Mereka nyanyi dengan sangat keras, tanpa malu-malu, dengan antusias, saudara. Dengan antusias, padahal kondisinya tidak baik. Kondisinya tidak baik. Buat mereka itu sakit, saudaraku, ya. Lagi kesakitan, ya, dalam pasungan, ya. Kita lihat gambar itu bisa mencerminkan seperti apa keadaan mereka waktu itu. Tidak leluasa, tidak bebas dalam menyembah Tuhan. Tapi lihat, mereka antusias.
Mereka menyembah dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan. Nah, itu sungguh luar biasa. Tubuh yang sakit tidak menghalangi mereka untuk tidak menyembah Tuhan. Ya, mereka tetap antusias mencari Tuhan. Ya, walaupun keadaan gelap, sepi, ya, mereka menyanyi dengan keras, bahkan para narapida yang lain juga mendengar, dan itu membuat hati Tuhan sungguh menyentuh hati Tuhan, dan Tuhan memberi mujizat kepada mereka. Ketika kesakitan, mereka terus menyembah, berdoa kepada Tuhan. Ya, tidak menghiraukan kondisi mereka yang tidak baik. Di dalam pasungan itu tidak leluasa, saudaraku. Ya, sakit di sana sini, mereka tetap menyembah Tuhan. Mungkin kita bisa membayangkan seperti ini, saudaraku. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji. Aduh, Silas nih, aduh, badanku sakit semua. Gak apa-apa Paulus, tetap nyanyi aja, yuk kita nyembah. Kita nyembah sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan. Tapi mereka tidak memperdulikan, ya. Mereka terus bernyanyi, terus menyembah, terus berdoa kepada Tuhan. Oh, sembah dan puji penuhi tamu. Oh, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tamu. Mereka terus menyanyi, menyembah kepada Tuhan, sampai suatu titik terjadi terobosan ketika dia menyembah kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Sesuatu yang besar terjadi. Ya, ada gempa bumi yang dahsyat. Ya, ada pertolongan Tuhan di situ. Ada kelepasan di situ. Ya, ketika mereka menyembah, puji dengan antusias, dengan sungguh-sungguh dalam hidup mereka, ternyata ada breakthrough, ada pertolongan, ada sesuatu yang besar, ada kelepasan yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, belenggu-belenggu dilepaskan, bahkan pintu-pintu penjara terbuka. Bukan hanya penjaranya Saulus dan Silas, belenggunya Saulus dan Silas, semua penjara terbuka, saudara. Karena pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas itu begitu luar biasa, begitu menyentuh hati Tuhan. Di tengah kondisi tidak baik, ya, deraan sakit yang menerpa mereka tetap dengan antusias menyembah, mencari Tuhan. Wow, dahsyat, saudara. Ketika kita datang menyembah, maka sesuatu yang besar terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari menyembahlah, saudaraku. Menyembahlah dengan segenap hatimu. Penyembahan harus lahir dengan motivasi yang benar, saudaraku. Ketika kita menyembah dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan hati kita, maka Tuhan disenangkan. Hadirat Tuhan pasti melawat setiap kita. Karena Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, saudara. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari antusiaslah untuk menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Dengan segenap rohmu, jiwamu.
ya, dengan antusias. Ya, motivasimu harus benar. Maka apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan hidup kita, Tuhan akan memberi kelepasan, Tuhan akan memberi pertolongan. Ya, sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Oh, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bukan hanya Paulus dan Silas yang pernah mengalami hal seperti itu, saudara. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami pertolongan Tuhan karena menyembah Tuhan dengan antusias. Daniel masuk ke gua singa dan ditolong Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Ya, ngapain sih Daniel di gua singa itu? Ketika di gua singa itu ngapain? Pasti Daniel pasti nyembah Tuhan, saudaraku. Pasti mencari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaannya Daniel setiap hari. Ya, Daniel itu dalam kehidupannya, saudaraku, 3 kali sehari Daniel itu berlutut, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu hal yang biasa dilakukannya. Jadi ketika tidak ada masalah, Daniel menyembah Tuhan. Apalagi kalau ada masalah, saudaraku, pasti kenceng, saudaraku, pasti kenceng doanya kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah Daniel mengalami pertolongan Tuhan. Betapa ganasnya singa-singa itu, tetapi Daniel mengalami mujizat Tuhan. Karena Daniel dekat dengan Tuhan. Karena Daniel antusias dengan Tuhan. Ketika Raja Nebukadnezar memberi peraturan semua harus menyembah raja, tidak boleh yang lain. Kalau menyembah yang lain, hukumannya masuk gua singa. Sudah ada resikonya, saudara. Tapi Daniel luar biasa. Daniel tetap mencari Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Ya. Bahkan dia menyembah Tuhan bisa dilihat banyak orang karena dia berdoa di tempat yang tinggi di rumahnya. Ya, ketika masuk gua singa, saya yakin Daniel semakin kencang doanya. Daniel semakin antusias berdoa kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan Daniel mengalami pertolongan Tuhan. Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Ya, banyak saudaraku. Siapa lagi? Sadrak Mesak Abednego masuk dapur perapian yang menyala-nyala. Karena mereka setia kepada Tuhan, mereka tidak mau menyembah yang lain. Ya. Pasti mereka militan, saudaraku. Pasti mereka adalah orang-orang yang benar-benar setia dan pasti antusias di dalam Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Bangsa Israel ketika Raja Hizkia, saudaraku, mereka diserang, ya, mereka ketakutan, mereka minta pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Bahkan, saudaraku, mereka menang tanpa harus bertempur. Yang dilakukan hanya apa? Dalam bahasa Israel hanya bersorak-sorai, saudaraku. Mereka hanya bersorak-sorai memuji-muji Tuhan.
bersorak-sorai memuji-muji Tuhan, dan yang didapat adalah kemenangan. Ya, 2 Tawarik 20 ayat 22 berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bukan bangsa Israel yang menghadang, Tuhan yang membuat penghadangan. Tugas bangsa Israel hanya bersorak-sorai, hanya memuji-muji Tuhan. Pertolongan Tuhan datang. Wow. Bagaimana dengan hidup kita, saudaraku? Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan hidup, apa yang kita lakukan? Kita tetap bersorak-sorak antusias menyembah Tuhan, atau justru kita lari dan mencari pertolongan dari hal-hal yang lain, saudara? Ini luar biasa, saudaraku, ya. Ini luar biasa. Mari jaga antusias hidup kita untuk selalu datang, untuk selalu mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan antusias dimanapun kita berada. Ya, karena ketika kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, maka ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Ada pertolongan dalam hidup kita. Saudaraku, banyak, saudaraku, contoh-contohnya, kisah-kisah pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang antusias kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang dilakukan Daud adalah 7 kali dalam sehari Daud itu memuji-muji Tuhan. Ya, berarti dia ada persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Setiap hari dia menyanyi-nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu dilakukan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dalam hidup Daud, setiap hari pasti mulutnya memuji-muji tentang kebesaran Tuhan, karena berkatnya yang luar biasa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ini adalah mazmurnya Daud, saudara. Ini yang ditulis Raja Daud. Setiap hari dia mulutnya penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, memberi penghormatan kepada Tuhan di sepanjang hari. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, dia nyatakan itu dengan antusias. Nah, mari hari-hari ini bahwa hidupmu semakin dekat dengan Tuhan, bahwa hidupmu semakin antusias mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari pagi ini nyatakan cintamu kepada Tuhan, antusiasmu kepada Tuhan. Hidup kami Tuhan kepadamu. Oh,
Mari bawa hatimu mendekat kepada Tuhan pagi ini, saudaraku. Antusiaslah untuk selalu menyembah Tuhan. Ketika Anda mendekat kepada Tuhan, seperti yang dialami Paulus dan Silas, Tuhan berkenan atas penyembahan mereka, atas doa-doa mereka. Karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka berdoa dengan antusias. Walaupun keadaannya tidak baik, walau sakit dalam tubuh mereka, mereka tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari pagi ini ambil komitmen dalam hidup untuk selalu sembah Tuhan, memberi waktu kepada Tuhan. Seperti Raja Daud, sepanjang hari diberi penghormatan kepadamu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari pagi ini kembali bangun komitmenmu untuk dimanapun Anda berada, apapun keadaanmu, mungkin tidak baik, mungkin kau malas, mungkin itu menghambat engkau, tapi berjuanglah untuk datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan antusias, dengan ketulusan hatimu, menyembah dengan rohmu. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang peduli dan sayang kepada kita. Berapapun Anda jatuh, kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan kembali bangkit. Mari bangunlah komitmenmu untuk selalu antusias kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini yang menjadi komitmen kami Tuhan pagi ini Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian di hari-hari kami kepadamu Tuhan. Biarlah sepanjang hari-hari kami memberi penghormatan kepadamu. Biarlah hati kami melekat. Biarlah hati kami menyembah Engkau dengan antusias, dengan kesungguhan hati kami. Walaupun keadaan kami tidak baik Tuhan, walau ada masalah dalam hidup kami tetap percaya, tetap berharap kepadamu. Melakukan yang terbaik buat Engkau, memberi yang terbaik Tuhan dari hidup kami buat Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, ini komitmen kami kepadamu. Oh sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya, terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan firman Tuhan dan kita sungguh diberkati. Mari saudara, Bapak Ibu semuanya, kita akan menutup ibadah saat ini pemberitaan pagi ini. Sungguh Tuhan bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami melewati bersama Engkau. Kami, apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami putuskan, biarlah Tuhan taruh kepada kami hikmat untuk kami boleh menentukan yang terbaik. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan tuntun kami.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudaraku, kita akan angkat tangan dan kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaanmu, dan engkau akan dibuat Tuhan naik, semakin naik. Bahkan Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.